Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk minggu tanggal 29 Maret sampai dengan 2 April 2021. Perlu diingat bahwa 2 April 2021 hari Jumat adalah tanggal merah ya. Jadi minggu ini bursa hanya 4 hari saja ya, 4 hari bursa ya. 29 Maret, 30 Maret, 31 Maret, dan 1 April. Jadi untuk pembahasan kali ini saya bahas 4 saham ya, Antam, Inco, Tins, dan MTKA. Jadi semuanya berhubungan dengan nikel ya. Yang satunya berhubungan juga dengan emas ya, seperti MTKA. Kalau Antam sekarang lebih ke nikel ya. Saya mulai dulu dari Antam ya. Jadi bagi yang sudah punya ya, saya sudah sebutkan di analisa saham harian. Kalau yang sudah buy, pasang aja trailing stopnya ya. Kalau kita lihat di sini penutupannya dia di 2430 ya. Jadi kalau mau pasang trailing stop boleh pasang di 2340 dan di low-nya hari ini ya, tanggal 26 Maret ya. Jadi saya bikin video ini hari Jumat 26 Maret 2021, low-nya di 2200. Jadi pasang aja trailing stopnya di 2340 dan 2200 bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau kita lihat ini untuk candlenya weekly-nya dia lower low dan lower high, tetapi dia close-nya higher ya. Kalau close-nya minggu lalu itu jadi dia close-nya terakhir 2430. Kemudian minggu sebelumnya di sini kita yang lihat yang candle merah ini close-nya di 2250 ya. Jadi dia higher. Kemudian bagi yang sudah yang belum punya, jika mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Kalau kita lihat di sini penutupan 2430 ya. Jadi kalau yang mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2450, buy. Nah, target terdekatnya di mana? Dia akan mencoba untuk mencapai target level. Kalau kita lihat di sini terakhir dia kalau di Fibonacci retracement level 38,2%, kurang lebih di area sekitar sini ya, 2590-an ya, 2550 sampai dengan 2590. Jadi dia kalau berhasil naik lagi ke atas 2590, ke atas 2600, maka dia akan mencapai target kurang lebih di sini ya, 2880-an. Jadi masih bagus potensialnya. Jadi kalau dia naik ke atas 2450 ya, boleh beli. Yang belum beli, kalau naik lagi ke atasnya 2590 ya, jadi kalau 2600 ke atas boleh tambah lagi. Target berikutnya kurang lebih di 2880 ya, kurang lebih yang terdekat sini ya. Kalau Fibonacci retracement level 23,6%, kurang lebih di sana ya. Atau minim ini kurang lebih kena lah. Kalau kita lihat di sini ini sekitar 2950-an lah, sampai 3000 ya untuk Antam ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 3040, boleh tambah lagi ya. Jadi target berikutnya di mana dia akan menguji high-nya ini yang pertama ya, 3340 sampai dengan 3440. Jadi masih cukup bagus ya. Hanya saja yang sudah buy ya tentu saja harus pasang trailing stop ya dan stop loss ya, karena bisa saja ini satu minggunya dia hijau, tetapi minggu depannya kalau kita nggak hati-hati dia bisa saja berbalik arah ke bawah ya, karena dia masih belum berhasil tembus ke atas 38,2% ya. Itu retracement levelnya yang harus dia tembus ya, supaya dia bisa high lagi dari 3440. Jadi itu untuk Antam ya. Kemudian berikutnya untuk Inco. Kalau kita lihat di sini sebenarnya Inco penutupannya di weekly-nya candle-nya ya, dia sudah cukup bagus ya. Close-nya sudah higher dari sebelumnya. Kemudian hanya saja high-nya dia masih lower dan low-nya dia lower dari sebelumnya ya. Jadi kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop di sini ya. Kalau kita lihat di sini 4640 high-nya, kemudian pasang di 4380 ya. Kemudian bagi yang belum beli, boleh beli kalau kita lihat di sini high-nya 4690 ya. Jadi kalau Senin tanggal 29 Maret 2021 kalau dia berhasil naik ke atas 4690, boleh buy. Cuma buy-nya jangan terlalu banyak, karena apa? Karena di sini kita lihat ada belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 61,8% ya. Saya sudah bahas di analisa saham harian yang untuk
tanggal 26 Maret ya. Jadi kalau dia naik ke atas 490 boleh buy, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 420 ya, boleh tambah lagi ya. Target terdekatnya dia akan menguji level Fibonacci retracement level 50% ya, kurang lebih di sekitar 5250 sampai 5275. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi. Target berikutnya dia akan mencoba untuk mencapai level 5 Fibonacci retracement 38,2 ya, kurang lebih di sekitar dia akan mencoba untuk tutup gap yang di sini ya, sekitar 5.700-an ya, dia akan mencoba menutup ya. Jadi 5.700 sampai dengan, kalau kita lihat di sini low-nya 5.800 ya, jadi dia akan mencoba menutup level 5.700 dan 5.800. Kalau dia naik lagi ke atas 5.800 boleh tambah lagi. Target berikutnya kurang lebih di sini ya, sekitar 6.200-an ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya boleh tambah lagi ya, dia akan mencoba untuk breakout resisten yang tanggal maksud saya swing high yang tanggal 22 Februari 2021 ya, di 6625. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6625, kalau mau tambah lagi polisi, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, 7100 ya. Jadi masih ada harapan. Cuma perlu kita ingat di sini, karena dia masih lower low dan lower high ya untuk candle weekly-nya, jadi masih belum benar-benar aman ya. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya, baiknya bertahap aja. Kalau sudah punya, tinggal pasang trailing stop dan stop loss saja ya. Kemudian pins 2 hari terakhir dia sudah cukup bagus ya. Dia minggu ini ditutup, maksudnya minggu lalu ya, dia ditutup di atasnya Fibonacci retracement level 50%, di atasnya 1600. Jadi sudah cukup bagus. Kalau kita lihat candle weekly-nya di sini kita lihat di sini close-nya 1800, terakhir 1750. Jadi kalau kita lihat candle weekly-nya, sebenarnya tins ini dia masih lemah ya, masih belum benar-benar uptrend ya, atau rebound ya. Karena kalau kita analisa saham mingguan, dia lower low, lower high, juga lower close ya. Jadi ya sudah punya tins, pasang aja trailing stopnya di 2 level ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia sudah ditutup sebelumnya di sini 1735 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 1735 dan di low-nya 1650 ya, bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, menurut saya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu di atasnya 1815 ya, atau 1820 lah. Kalau kita lihat di sini hanya kan 1815 ya, kurang lebih. Kalau dia sudah 1820 ke atas langsung buy ya. Terus kemudian target terdekatnya dia akan menguji level ini ya, sekitar 2040. Kalau dia berhasil tembus di atasnya, maka dia akan breakout ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6% ya. Dan target berikutnya kurang lebih terdekatnya sekitar 2500 sampai 2540. Itu untuk tins. Jadi kalau mau buy, minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1815 ya, atau 1820 ke atas lah. Atau kalau mau curi start ya, kan high-nya hari Jumat terakhir 26 Maret dia high-nya di 1775. Jadi kalau mulai Senin 29 Maret, kalau dia berhasil naik ke atasnya 1775 ya, boleh buy. Kemudian naik lagi ke atasnya ini 1815, boleh tambah lagi ya. Dan selanjutnya tinggal pasang trailing stop aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2040, boleh tambah lagi ya. Maka dia akan menguji level kurang lebih sekitar 2500 sampai dengan 2540. Itu untuk tins. Kemudian untuk MDKA kita lihat di grafik weekly-nya di sini, dia sebenarnya masih belum benar-benar rebound ya kalau lihat di weekly chart-nya ya, karena dia low-nya masih lower dari minggu sebelumnya, kemudian high-nya dia sudah lower dari minggu sebelumnya, close-nya dia juga lower ya, karena dia masih lower. Walaupun di daily-nya dia sudah terlihat candle-nya cukup lumayan bagus ya, cuma masih kurang meyakinkan ya. Jadi minggu lalu dia cenderung testing Fibonacci retracement level ini ya, 50% ya. Jadi kalau kita lihat di sini kegunaan Fibonacci retracement level itu cukup rapi ya untuk menentukan support dan resistance-nya ya. Nah, dia sudah berhasil naik ke atasnya. Nah,
minggu ini dia akan menguji untuk mencoba untuk breakout di atasnya 38,2% ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop atau stop loss kalau dia turun lagi di bawahnya 2280 dan di bawahnya ini ya, kita lihat di sini 2230. Itu bagi yang sudah buy. Kalau yang belum buy, tunggu kalau dia sudah berhasil minim ya. Kalau sudah berhasil naik di atasnya 2360 ya, hanya terakhir ya hari Jumat ya, 26 Maret 2021. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2360 boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 2420 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi jangan terlalu takut-takut, jangan terlalu ragu-ragu, juga jangan terlalu serakah ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 38,2%, di atasnya ini ya 2420 ya, atau ambil acuan 2430 lah ya. Tuh, di sini angkanya kurang lebih 2430 ya. Yang minim 2420 sudah oke lah. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, maka dia target berikutnya dia akan menguji ini ya 2640 ya. Ini ada swing high di sini dan ini ada swing high kurang lebih ya. Jadi berdekatan. Nanti ini adalah target price berikutnya. Jadi sekitar level ini saya kotakin ya. Jadi sekitar 2640 sampai dengan 2650 itu target berikutnya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2650 boleh tambah lagi atau average up, maka dia akan menguji level yang di atasnya di sini ya, kurang lebih sekitar area 2900 sampai 3000 ya di atasnya ini ya. Itu untuk MDKA. Jadi buy-nya tunggu paling cepat ya kalau mau curi start. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2360 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 2430 atau 2420 lah, oke ya, itu boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Ya seperti itu. Sekian pembahasan saham, analisa saham mingguan untuk Antam, Inco, TINS, dan MDKA, Merdeka Copper Gold. Untuk analisa mingguan 29 Maret 2021 sampai dengan April ya, 1 April lah 2021, hari Kamis ya, karena 2 April 2021 hari Jumat, tanggal merah libur ya bursanya. Sekian dan terima kasih.